Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Syagian dari kelas C Reguler Stambuk 2024 Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran karya Arif Aulia Rahman dan Cut Eva Narsriah yang diterbitkan oleh UIS Inspirasi Indonesia pada tahun 2019. Buku ini memiliki 144 halaman dengan 6 bab pembahasan. Buku ini dirancang sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di lembaga pendidikan tenaga kependidikan, khususnya untuk membangun kemampuan dasar dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk bab pertama. Bab pertama ini membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Penulis membuka buku bab ini dengan menegaskan bahwa seorang pendidik wajib mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta didiknya. Salah satu cara untuk mengukur hal itu adalah dengan melakukan evaluasi. Nah, menariknya, buku ini menjelaskan bahwa banyak pendidik yang masih menyamakan antara evaluasi, penilaian dan pengukuran. Padahal ketiganya adalah hal yang berbeda. Untuk mempermudah pemahaman, penulis memberikan analogi sederhana. Bayangkan kamu memilih pensil yang lebih panjang atau memilih tomat terbaik di pasar. Tanpa sadar, kamu sudah melakukan pengukuran lalu penilaian, dan itulah yang disebut sebagai evaluasi. Jadi, pengukuran itu bersifat kuantitatif, yaitu menggunakan angka. Penilaian bersikap kualitatif, yaitu menentukan baik atau buruknya sesuatu. Dan evaluasi adalah proses yang paling luas, yaitu mencakup keduanya untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, bab ini membahas tujuan dan fungsi evaluasi. Ada 4 tujuan utama, yaitu keeping track untuk menelusuri perkembangan belajar. Ada juga checking up untuk mengecek ketercapaian materi. Kemudian ada finding out untuk menemukan kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir ada summing up untuk menyimpulkan tingkat penguasaan kompetensi. Bab ini juga membahas prinsip-prinsip evaluasi seperti kepastian, komprehensif, objektif, dan valid, yaitu serta berbagai jenis instrumen evaluasi, baik berupa tes seperti tes selektif, formatif, sumatif, maupun non-tes seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Oke, inti dari bab 1 ini adalah bab 1 ini menjadi pondasi penting dalam memahami evaluasi pembelajaran secara menyeluruh. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Setelah di bab 1 kita memahami konsep dasar evaluasi, sekarang kita masuk ke bab 2 yang membahas karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Bab ini dibuka dengan penjelasan bahwa sebuah instrumen evaluasi itu tidak bisa dibuat sembarangan. Ada 8 karakteristik yang harus dimiliki instrumen yang baik. Ada yang pertama valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ada reliable atau hasilnya itu konsisten walaupun sudah digunakan berkali-kali. Kemudian ada relevan, yaitu sesuai dengan indikator pembelajaran. Ada juga representatif, yaitu mewakili seluruh materi. Yang kelima ada praktis, yaitu mudah digunakan. Yang keenam ada diskriminatif atau mampu membedakan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh ada spesifik atau tidak menimbulkan tafsir ganda. Dan yang kedelapan ada proporsional, yaitu seimbang antara soal sulit, sedang, dan mudah. Selanjutnya, buku ini membahas model-model evaluasi. Ada 7 model yang diuraikan. Yang paling terkenal adalah model Taylor, yang menekankan pentingnya pre-test dan post-test untuk melihat perubahan perilaku peserta didik. Ada juga model CIPP dari Staff Lebim yang mengevaluasi 4 komponen sekaligus, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini sangat populer karena sifatnya yang menyeluruh. Selain itu, ada juga model eliminatif dan model responsif yang lebih menekankan pendekatan kualitatif dalam evaluasi. Nah, bagian akhir dari bab ini membahas pendekatan evaluasi. Ada 2 pendekatan utama dalam menafsirkan hasil evaluasi. Yang pertama itu ada PAP atau penilaian acuan patokan yang membandingkan nilai siswa dengan standar yang telah ditetapkan guru. Dan yang kedua ada PAN atau penilaian acuan norma, yaitu yang membandingkan nilai siswa dengan
rata-rata kelasnya. Jadi intinya bab 2 ini mengajarkan kita bahwa evaluasi bukan sekedar membuat soal, tapi harus menggunakan instrumen yang berkualitas, model yang tepat, dan pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan di bab 3 yang membahas secara khusus tentang instrumen evaluasi jenis tes. Kalau di bab sebelumnya kita mengenal karakteristik dan model evaluasi secara umum, maka di bab ini kita akan menyelami lebih dalam jenis-jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Bab ini membagi instrumen tes menjadi 3 jenis utama, yaitu tes tertulis, bentuk uraian, tes tertulis bentuk objektif, dan tes tindakan. Yang pertama adalah tes uraian atau esai. Tes ini menuntut peserta didik untuk menjawab secara bebas menggunakan kata-katanya sendiri. Ada 2 jenisnya, yaitu uraian bebas, di mana siswa leluasa mengorganisasikan jawabannya, dan ada juga uraian terbatas, yaitu di mana mengarahkan siswa untuk menjawab sesuai batasan yang ditentukan. Kelebihan tes ini adalah mudah dibuat dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun kelemahannya, penilaiannya kurang cenderung subjektif dan tidak bisa mencakup materi yang luas. Yang kedua ada tes objektif. Jenis ini sangat dikenal di dunia pendidikan karena penilaiannya seragam dan tidak subjektif. Ada 5 bentuk tes objektif yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah completion test atau tes melengkapi, di mana peserta didik diminta mengisi titik-titik kosong. Yang kedua, multiple choice atau pilihan ganda, yang paling sering kita jumpai di mana hanya satu jawaban yang paling benar dari beberapa pilihan. Ketiga ada matching test atau menjodohkan, di mana kita mencocokkan pernyataan di kolom kiri dengan jawaban di kolom kanan. Keempat ada fill in, yaitu berupa tes cerita dengan bagian yang dikosongkan. Dan kelima ada yang namanya true false atau benar atau salah. Nah, peserta didik menentukan apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah. Meski mudah dibuat, buku ini mengingatkan bahwa tes true false kini sudah berkurang direkomendasikan karena membuka peluang bagi peserta didik untuk berspekulasi dalam menjawab. Yang ketiga adalah tes tindakan atau performance test. Ini adalah tes yang paling autentik karena menilai kemampuan peserta didik secara langsung melalui praktik nyata, misalnya membaca puisi di depan kelas, memainkan alat musik, atau memperagakan cara mengajar. Kelebihan utama tes ini adalah tidak memberi ruang untuk mencontek dan hasilnya mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya. Namun kekurangannya, tes ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar gitu. Nah, jadi kesimpulannya bab 3 ini tuh adalah bahwa pemilihan jenis tes harus disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang ingin diukur. Tidak semua tes cocok untuk semua situasi, dan seorang pendidik yang baik harus mampu memilih instrumen yang paling tepat. Baik, kita masuk ke bab 4, di mana bab 4 ini membahas instrumen evaluasi jenis non-tes. Kalau di bab 3 kita membahas evaluasi melalui tes untuk mengukur domain kognitif, maka bab ini hadir untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menilai sikap, keterampilan, dan karya peserta didik yang tidak bisa diukur hanya lewat soal-soal tertulis. Penulis menegaskan di sini bahwa hasil belajar peserta didik mencakup 3 aspek sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk aspek afektif seperti sikap, minat, dan motivasi atau perilaku, inilah yang diukur menggunakan instrumen non-tes. Bab ini memperkenalkan 7 jenis instrumen non-tes. Yang pertama ada daftar cek atau checklist, yaitu daftar berisi kriteria tertentu yang dicentang ya atau tidak berdasarkan pengamatan penilaian. Sederhana memang, tapi terbatas karena tidak ada nilai tengah gitu. Yang kedua ada skala rentang yang lebih fleksibel dari daftar cek karena menggunakan skala nilai dari 1 hingga 5. Sehingga penilai bisa memberikan penilaian yang lebih bervariasi dan akurat. Ketiga adalah penilaian sikap yang bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, perilaku sehari-hari menggunakan buku catatan harian, pertanyaan langsung kepada peserta didik, dan laporan pribadi di mana peserta didik
menulis pandangan mereka terhadap suatu permasalahan. Nah, keempat adalah penilaian proyek, yaitu penilaian terhadap tugas investigasi yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data hingga penyajian laporan, semuanya dinilai. 3 hal yang diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan, relevansi dengan materi, dan hak keaslian karyanya. Yang kelima adalah penilaian produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat suatu karya nyata seperti lukisan, kerajinan tangan, atau produk teknologi. Penilaiannya mencakup 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap akhir. Keenam adalah penilaian portofolio, yaitu kumpulan karya terbaik peserta didik selama periode tertentu yang disimpan dalam satu folder. Portofolio ini sangat bermanfaat karena memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik dari waktu ke waktu, bukan hanya hasil akhirnya saja gitu. Dan yang ketujuh adalah penilaian diri atau self-assessment, di mana peserta didik diminta menilai diri mereka sendiri secara jujur dan objektif. Teknik ini terbukti dapat menumbuhkan rasa percaya diri, membangun kejujuran, dan mendorong peserta didik untuk menyadari kekuatan serta kelemahan mereka sendiri. Nah, jadi sederhananya bab 4 ini adalah bahwa tidak ada satupun alat penilaian yang cukup berdiri sendiri. Seorang pendidik yang baik harus mampu mengkombinasikan berbagai instrumen agar penilaian yang dihasilkan itu benar-benar menggambarkan profil peserta didik secara lengkap dan menyeluruh. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan bab 5, yaitu di mana buku ini membahas tentang pengukuran domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bab ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya taksonomi Bloom, yang mana sebuah kerangka klasifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi acuan penting dalam dunia pendidikan hingga hari ini. Penulis membuka bab ini dengan menegaskan bahwa kompetensi peserta didik mencakup 3 ranah sekaligus, yaitu ranah berpikir, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Ketiganya harus diukur dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan. Bloom membaginya menjadi 6 tingkatan secara hierarkis, dimulai dari yang paling rendah, yaitu pengetahuan atau sekedar mengingatkan fakta. Lalu ada pemahaman, yaitu mampu menjelaskan dan membandingkan. Kemudian ada penerapan, yaitu menggunakan ilmu dalam situasi baru. Kemudian ada analisis, yaitu menguraikan suatu permasalahan. Kemudian ada sintesis, yaitu menggabungkan berbagai pengetahuan menjadi sesuatu yang baru. Dan yang terakhir ada yang tertinggi adalah evaluasi, yaitu mampu menilai dan membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mengukur ranah ini, instrumen yang digunakan antara lain adalah pilihan ganda, uraian, dan tes lisan. Yang kedua adalah ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Menurut Cradwell, ranah afektif memiliki 5 tingkat, mulai dari pengenalan, yaitu peserta didik mulai mendengar dan memperhatikan. Lalu ada pemberi respon, di mana mulai berpartisipasi secara aktif. Kemudian ada penghargaan terhadap nilai, yaitu bersikap konsisten tanpa paksaan. Lalu ada pengorganisasian, yaitu menyusun nilai-nilai menjadi satu sistem. Dan kemudian ada tingkatan tertinggi, yaitu pengalaman, yaitu menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari kepribadian dan filosofis hidupnya. Untuk mengukur ranah afektif digunakan berbagai skala seperti skala Likert, skala Goodman, skala Thurston, dan pengukuran minat. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan kemampuan gerak dan keterampilan fisik. Di buku ini menurut Dave dijelaskan ranah ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu imitasi, di mana meniru gerakan yang dilihat; manipulasi, melakukan gerakan berdasarkan instruksi tanpa melihat. Ada contoh keterapan atau melakukan gerakan dengan lancar, dan yang terakhir ada akurat atau artikulasi, mengordinasikan serangkaian gerakan secara harmonis. Serta ada naturalisasi, yaitu melakukan gerakan secara otomatis dan spontan tanpa perlu berpikir lagi.
Pengukuran ranah ini paling tepat dilakukan melalui unjuk kerja langsung menggunakan daftar cek atau skala rentang. Jadi sederhananya bab ini adalah bahwa penilaian yang baik harus mencakup 3 ranah sekaligus. Seorang pendidik tidak boleh hanya mengukur kemampuan berpikir, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan mereka secara seimbang dan juga menyeluruh. Baik, kemudian kita masuk ke bab terakhir dari buku ini yang membahas tentang analisis instrumen penilaian. Setelah kita mengenal berbagai jenis instrumen evaluasi, kini saatnya kita belajar bagaimana cara menguji apakah instrumen yang kita buat itu benar-benar berkualitas atau tidak. Buku ini membagi analisis instrumen menjadi 2 jenis besar, yaitu analisis logis dan rasional. Analisis logis atau rasional dan analisis empirik. Analisis logis dilakukan sebelum instrumen diujikan, yaitu dengan menelaah soal dari tiga sudut pandang. Pertama, ranah materi. Apakah soal sudah sesuai dengan indikator dan tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, ranah konstruksi. Apakah soal ditulis dengan teknik yang benar, ada petunjuk pengerjaan, dan ada pedoman penskoran yang jelas. Ketiga, ranah bahasa. Apakah soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak menimbulkan tafsir ganda, dan tidak menyinggung perasaan peserta didik. Ketiga ranah ini ditelaah menggunakan format penilaian baik untuk soal uraian maupun soal pilihan ganda. Selanjutnya ada analisis empirik yang digunakan setelah instrumen diuji cobakan kepada peserta didik. Ada 4 hal yang dianalisis. Yang pertama adalah validitas, yaitu mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada juga validitas rasional yang dilakukan secara logika, dan validitas empiris yang dilakukan melalui uji coba dan perhitungan korelasi. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,3, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Yang kedua adalah reliabilitas, yaitu mengukur seberapa konsisten hasil tes jika digunakan berulang kali. Buku ini memperkenalkan 2 rumus, yaitu rumus KR21 untuk soal yang bersifat benar atau salah, dan rumus alpha untuk soal dengan rentang skor yang lebih luas. Suatu tes dianggap reliable ketika koefisiennya mencapai nilai 0,70 atau lebih. Yang ketiga adalah taraf kesukaran, yaitu mengukur apakah soal terlalu mudah ataukah terlalu sulit. Soal yang ideal memiliki indeks kesukaran antara 0,30 hingga 0,70, artinya tidak terlalu gampang dan tidak terlalu sulit bagi peserta didik. Dan yang keempat adalah daya pembeda, yaitu mengukur kemampuan soal dalam membedakan antara peserta didik yang kemampuannya tinggi dengan yang berkemampuan kurang tinggi. Soal yang baik adalah soal yang bisa dijawab benar oleh peserta didik yang pandai, namun tidak oleh peserta didik yang belum menguasai materi. Jadi sederhananya buku ini bahwa membuat instrumen penilaian yang baik bukan hal yang sepele. Seorang pendidik harus mampu menganalisis, menguji, dan menyempurnakan instrumennya agar hasil evaluasinya benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik secara akurat dan juga adil. Nah teman-teman, setelah kita membahas keseluruhan isi buku evaluasi pembelajaran dari bab 1 hingga bab 6, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran bukan sekadar kegiatan memberi nilai atau menguji peserta didik. Evaluasi adalah sebuah proses yang sistematis dan menyeluruh untuk mengambil keputusan tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua, seorang pendidik harus memahami perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran, karena ketiganya memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan erat satu sama lain. Yang ketiga, instrumen evaluasi yang digunakan harus berkualitas, valid, reliable, relevan, dan proporsional. Instrumen yang asal-asalan hanya akan menghasilkan data yang tidak akurat dan menyesatkan. Keempat, penilaian yang baik harus mencakup ketiga ranah secara seimbang, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena peserta didik bukan hanya dinilai melalui kemampuan berpikirnya saja, tetapi juga sikap dan keterampilannya. Dan yang kelima, setelah instrumen digunakan, seorang pendidik wajib melakukan analisis butir soal untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas alat ukur yang digunakannya.
Jadi secara keseluruhan buku ini sangat layak dijadikan referensi bagi mahasiswa, mahasiswa kependidikan maupun para pendidik yang ingin memperdalam pemahaman tentang evaluasi pembelajaran. Bahasa yang digunakan pun cukup mudah dipahami saat disertai contoh-contoh nyata yang membantu pembaca memahami konsep yang dibahas. Demikianlah ulasan dan review saya terhadap buku evaluasi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya kita sebagai calon pendidik yang harus siap merancang dan melaksanakan evaluasi secara profesional. Saya Dewi Syagian, terima kasih sudah menyaksikan video saya.